Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في القرآن العظيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan yang Allah berikan kepada kita dengan selalu melakukan perbuatan syukur, selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lisan maupun dengan perbuatan, dan juga dengan perbuatan fisik maupun perbuatan hati, dalam rangka bersyukur atas kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Yang kedua adalah salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dan semoga dengan salawat yang kita sampaikan kepada beliau menjadi salah satu sebab bagi kita untuk mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat kelak. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Para pemirsa Binbaz TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan pembahasan kita dalam bidang hadis, dalam materi hadis. Kita akan sama-sama belajar tentang hadis, yaitu dengan menggunakan kitab Al-Arba'in An-Nawawi dengan syarah dari Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullahu ta'ala. Pada pekan yang lalu kita sudah bahas mengenai hadis yang pertama, dan ini adalah bagian yang ketiga dari pembahasan hadis yang pertama. Pada pertemuan sebelumnya telah kita sampaikan bahwasanya hijrah kepada Allah dan Rasulnya. Mana hijrah adalah berpindah. Maksudnya adalah berpindah dari tempat yang buruk menuju tempat yang baik. Di sini ada dua makna. Yang pertama adalah hijrah dari tempat yang penuh dengan teror, penuh dengan kekhawatiran, kepanikan, menuju tempat yang aman. Atau yang kedua yaitu hijrah berpindah dari tempat yang buruk menuju tempat yang penuh dengan kebaikan, atau berpindah dari tempat negeri yang kufur, negeri kesyirikan,
menuju negeri Islam. Dan hijrah masih tetap disyariatkan sampai hari kiamat. Hijrah adalah salah satu amalan ibadah dan itu disyariatkan sampai hari kiamat. Adapun hijrah dari Makkah ke Madinah, maka itu sudah tidak berlaku lagi. Mengapa? Karena Makkah sudah menjadi negeri Islam, maka tidak perlu adanya hijrah dari Makkah ke Madinah. Yang ada hanyalah hijrah dari negeri yang penuh keburukan, tempat yang penuh keburukan menuju tempat yang penuh dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga kita sampaikan bahwasanya dalam perkataan Nabi SAW, beliau mengatakan ila ma hajar ilaih. Barang siapa yang hijrah kepada dunia atau kepada istri untuk mencari istri, maka hijrahnya sesuai dengan yang ia hijrahi. Kata-kata Nabi hijrahnya sesuai dengan yang ia hijrahi memiliki dua makna. Yang pertama adalah sebagai bentuk penghinaan kepada dunia beserta para pemujanya dengan menggunakan kata-kata ganti orang ketiga, tidak menyebutkan lafadznya, tidak menyebutkan orang yang hijrah kepada dunia maka dia akan mendapatkan dunia. Tapi beliau mengatakan barang siapa yang hijrah kepada dunia maka hijrahnya sesuai dengan yang ia hijrahi, tidak menyebutkan lafadznya. Ini adalah makna bahwasanya Nabi SAW meremehkan, menghina dunia beserta pemuja-pemujanya. Dan makna yang kedua yaitu bahwasanya Nabi SAW menyampaikan bahwasanya orang yang memiliki tujuan dunia itu bermacam-macam, itu umum, tidak bisa ditahdid, tidak bisa dibatasi. Ada yang ingin mencari dunia yang halal, ada yang mencari dunia yang haram, ada yang ingin dunia yang ini harta, ada yang mencari dunia yang itu berupa wanita, ada yang ingin mencari dunia yang lain, dunia yang itu yang lain, misalkan kekuasaan dan lain sebagainya. Itu umum. Maka dengan mengatakan fa hijratu ila ma hajar ilaih, maka hijrahnya sesuai dengan yang ia hijrahi, karena tidak bisa dibatasi saking banyaknya niat karena dunia. Sedangkan niat karena Allah dan Rasulnya itu hanya satu. Hijrah atau beramal karena Allah dan Rasulnya, maka itu satu saja, tidak ada yang lain, karena Allah dan Rasulnya. Itu makna dari sabda Nabi SAW, fa hijratuhu ila ma hajara ilaih, sebagai bentuk kata yang umum, karena melakukan ibadah karena dunia itu umum bentuknya. Kemudian ma'asyiral muslimin, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan lanjutkan. Di sini ada perkataan dari Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah taala. Beliau mengatakan wa qad ishtahara anna qissata muhajir ummi Qais hiya kanat sababa qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam man kanat hijratu ila dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha. Telah dikenal atau justru masyhur mengenai hadis ini, ada di belakangnya ada sebuah kisah yang menceritakan ada seseorang laki-laki yang rela hijrah dari Mekah ke Madinah demi seorang wanita. Dia rela meninggalkan negerinya, tempat lahirnya, Mekah, hijrah berdebu, susah payah ke Madinah, cuma demi untuk menikahi seorang wanita yang bernama Ummi Qais. Dan kisah ini masyhur. Sehingga kisah ini menjadi salah satu sebab
sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kanat hijratu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha." Sehingga sebagian orang mengira ini adalah sebab Nabi mengatakan aw imra'atin yankihuha. Dia hijrah karena ingin mencari wanita untuk ia nikahi. Latar belakang dari sabda Nabi ini karena kisah seseorang yang rela hijrah susah payah demi menemui Ummi Qais. Wa dzakara dzalika katsirun minal mutaakhirina fi kutubihim. Dan Ibnu Rajab melanjutkan perkataannya, banyak ulama-ulama mutaakhirin, ulama-ulama mutaakhir artinya ulama yang ada di zaman Ibnu Rajab pada waktu itu, bukan ulama salaf tapi ulama mutaakhirin. Bukan ulama salaf tapi ulama mutaakhirin yang menyebutkan kisah itu di kitab-kitab mereka. Di kitab-kitab mereka. Walam nara lidzalika aslan bi isnadin yasih. Beliau melanjutkan, dan kita tidak melihat di situ ada dalil atau dasar yang jelas dengan sanad yang sahih. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Allah yang lebih mengetahui. Jadi menurut Ibnu Rajab alhamdulillah rahimahullah, kisah mengenai seorang laki-laki yang hijrah dari Makkah ke Madinah untuk menikahi Ummi Qais, bukan karena Allah dan Rasulnya tapi karena ingin menikahi Ummi Qais, maka kisah itu menurut beliau tidak ada dasarnya, tidak ada sanadnya yang sahih. Wallahu a'lam. Kemudian poin selanjutnya adalah mengenai talafud bin niyah, melafadzkan niat. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala, an-niyatu mahalluhal qalb. Niat itu tempatnya di hati. Namanya niat atau al-qasdu, tujuan, itu hanya satu tempatnya, yaitu hati. Wa talaffudhu biha bid'ah. Dan melafadzkan niat itu termasuk perkara yang tidak diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fala yajuzu talaffuz bin niyyah fi ayyi qurbatin minal qurab. Maka tidak perlu melafadzkan niat dalam setiap ibadah yang kita lakukan. Karena ibadah kepada Allah itu banyak sekali ibadah. Banyak sekali ibadah. Maka tidak dianjurkan setiap kali ibadah selalu melafadzkan niat. Karena niat tempatnya di hati, maka cukuplah dengan niat di dalam hati. Tidak perlu kita selalu ingin melakukan ibadah, suatu ibadah tertentu, kemudian melafadzkan niat. Illa fil haji wal umrah, kecuali kalau ibadah haji dan umrah. Karena ibadah dan haji dan umrah ini ada tuntunannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falahu an yusammiya fi talbiyatihi ma nawahu min qiranin aw ifradin aw tamattu'in. Maka baginya boleh untuk menyebutkan ibadah apa yang ingin ia kerjakan dalam talbiyahnya. Mau ibadah qiran atau tamattu' atau ifrad. Fa yaqul labbaika umratan wa hajjan. Maka dia katakan labbaik Allahumma hajjan wa umratan. Aw labbaik Allahumma umratan wa hajjan. Jadi dilafadzkan niatnya ketika mau haji dan umrah. Atau kalau mau haji saja, haji ifrad, Allahumma labbaik Allahumma hajjan, dengan dilafadzkan. Aw labbaika Allahumma umratan. Atau kalau cuma hanya umrah, maka cukup katakan labbaik Allahumma umratan. Itu khusus haji dan umrah. Adapun ibadah-ibadah yang lain, maka tidak kami dapati, wallahu alam, Nabi SAW melafadzkan niat dalam setiap ibadahnya. Misalkan ketika mau beribadah, berjalan menuju salat, itu adalah ibadah. Apakah ada niatnya khusus, lafadz niatnya? Tidak kita dapati.
Yang ada adalah dalam hati kita niatkan berjalan menuju masjid. Bahkan yang dilafazkan justru adalah doa-doa atau zikir-zikir ketika kita sedang berjalan menuju masjid. Allahumma ja'al fi qalbi nuran wa fi lisani nuran wa fi basari nuran ila akhir. Li subuti sunnati fi dzalika duna ghairi. Karena ada dalilnya seseorang ketika mau haji dan umrah itu melafazkan niat. Itu ada dalilnya, ada sunnahnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun ibadah yang lain maka belum kita dapati Nabi melakukannya. Dan tidak ada hadis yang khusus menyebutkan lafaz niat dalam setiap ibadah kecuali dalam haji dan umrah. Wallahu a'lam. Kemudian selanjutnya adalah pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis tentang niat ini. Mimma yustafadu minal hadis, pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis niat. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis tersebut? Yang pertama, annahu la amala illa biniyah. Pelajaran yang pertama adalah tidak ada amal perbuatan kecuali di dalamnya ada niat. Jadi semua amal perbuatan pasti ada niatnya. Baik itu niat untuk ibadah atau niat untuk sesuatu yang mubah. Misalkan untuk mandi misalnya, seperti yang sudah dimisalkan pada waktu sebelumnya. Mandi itu ada diniatkan karena menghilangkan hadas besar atau diniatkan untuk menghilangkan gatal-gatal. Kalau diniatkan untuk menghilangkan hadas besar atau diniatkan mandi junub, maka dia mendapatkan pahala dan dihilangkan hadas besarnya. Tapi tidak ada niat, tapi ketika mandi tapi tidak ada niat untuk hadas besar atau mandi junub, cuma ingin menghilangkan gatal-gatal pada tubuhnya, maka dia hanya mendapatkan mandi tanpa ada niat ibadah. Karena yang membedakan antara mandi satu dengan mandi kedua, mandi junub dan mandi untuk kebersihan adalah niat. Jadi kesimpulannya, semua perbuatan manusia itu pasti ada niatnya. Baik niatnya karena Allah atau niatnya karena yang lain. Kemudian yang kedua, annal a'mala mu'tabaratun biniyatiha. Sesungguhnya amal perbuatan mu'tabarah itu dianggap. Amal ibadah itu menjadi sah biniyatiha dengan niatnya. Ya, kalau yang pertama tadi semua amal itu pasti ada niatnya. Dan khusus amal ibadah itu bisa sah karena niatnya yang benar. Karena ada niatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Atau amalannya diterima oleh Allah, mu'tabarah, amalannya diterima oleh Allah karena memang niatnya karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena yang lainnya. Jadi faedah yang kedua adalah amal ibadah khusus, amal ibadah itu bisa diterima oleh Allah, makbul di sisi Allah itu karena niatnya. Karena niatnya yang benar, niatnya yang saleh. Kemudian yang ketiga, anna thawabal amil ala amalihi ala hasabi niyatihi. Sesungguhnya pahala orang yang melakukan sebuah amal perbuatan, amal ibadah itu ditentukan niatnya. Jadi besar kecilnya pahala dari orang yang melakukan ibadah itu ditentukan oleh niatnya. Dan ini
dikuatkan dengan perkataan Abdullah ibn Mubarak rahimahullah. Al-Imam Abdullah ibn Mubarak mengatakan, rubba amalin saghirin 'azzamahu an-niyyah wa rubba amalin 'azimin sagharahu an-niyyah. Berapa banyak amal perbuatan yang kecil nilainya tapi memiliki atau menghasilkan pahala yang besar karena faktor niat. Dengan faktor niat merubah amalan yang ringan, yang kecil bernilai pahala yang besar. Dan sebaliknya, rubba amalin azim, berapa banyak amalan yang besar, sagharahun niyyah, amalan itu bernilai kecil, ringan, sangat ringan karena faktor niat. Jadi karena niat ini sebuah amalan yang besar, dia mengorbankan segalanya, hampir separuh dari hartanya atau mungkin seluruh hartanya dia infakkan di jalan Allah, tapi niatnya tiba-tiba berubah. Dia infakkan untuk membantu orang yang kesusahan, tapi niatnya tidak benar. Niatnya ingin dipamerkan, sum'ah atau riya. Maka amalannya menjadi tidak ada gunanya sama sekali. Rubba amalin saghir, bahkan ada orang yang mengamalkan amalan yang kecil tapi memiliki niat yang tulus karena Allah, niat yang tulus karena mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa ta'ala, mengharapkan kedudukan yang tinggi di surga. Walaupun kecil nilainya, tapi menjadi sebuah amalan yang menghasilkan pahala yang besar. Ini adalah faedah yang ketiga. Pahala dari orang yang mengamalkan suatu amalan ibadah itu ditentukan oleh niatnya. Besar kecilnya pahala ditentukan oleh niatnya. Kemudian faedah atau pelajaran yang keempat adalah darbul alimi al-amthal lit-tawdihi wal bayan. Bolehnya bagi seorang pendidik atau pengajar atau ustadz atau guru dianjurkan untuk memberikan permisalan, untuk membuat percontohan, buat contoh-contoh. Untuk apa? Untuk menerangkan, untuk menjelaskan sebuah masalah dengan gambaran yang lebih jelas. Jadi dibolehkan bagi seorang pendidik atau guru untuk memberikan permisalan, contoh-contoh, supaya apa yang dijelaskan itu bisa dipahami dengan baik oleh murid-muridnya atau para pendengarnya. Kemudian yang kelima, fadlul hijrah, keutamaan dari amalan hijrah. Litamtsilin Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan hijrah ini permisalan. Dalam hadis ini Nabi memilih di antara ibadah-ibadah yang begitu banyak, Nabi memilih satu, hijrah. Wa qad jaa fi sahih Muslim an Amr ibn al-As radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala: "Ama 'alimta anna al-Islam yahdimu ma kana qablah?" Dalam hadis yang sahih dalam Sahih Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan tentang fadilah hijrah, tentang keutamaan hijrah. Nabi mengatakan, "Tidakkah kamu tahu bahwasanya Islam itu bisa menggugurkan dosa-dosa hamba yang ia lakukan sebelumnya, sebelum dia masuk Islam. Ketika dia masuk Islam, dosa-dosanya Allah gugurkan. Wa anal hijrah tahdimu ma kana qablaha." Dan hijrah itu bisa menggugurkan dosa-dosa sebelumnya. Sebelum dia hijrah melakukan perbuatan dosa, kemudian dia hijrah karena Allah dan Rasulnya, maka dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa anal hajja yahdimu ma kana qablah. Begitu juga dengan haji.
Orang yang melakukan haji dengan ikhlas karena Allah, maka dosa-dosanya yang ia lakukan sebelum naik haji diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pokok atau inti dari hadis ini adalah bahwasanya hijrah berpindah dari tempat yang buruk menuju tempat yang baik, penuh dengan ketaatan kepada Allah, dan dia niatkan karena Allah dan Rasulnya, maka Allah akan hapus dosa-dosanya sebelum dia hijrah. Dosa-dosa yang ia lakukan sebelum dia melakukan hijrah. Itu adalah fadilah dari hijrah kepada Allah dan Rasulnya. Dan cukuplah bagi kita permisalan kenapa Nabi SAW menjadikan hijrah ini permisalan dalam hadis yang begitu agung, hadis yang sangat penting tentang niat, di mana menentukan amalan kita diterima atau tidak. Tapi Nabi memilih di antara amal ibadah hijrah. Ini menunjukkan betapa pentingnya, betapa utamanya, betapa istimewanya amal ibadah yang berupa hijrah. Kemudian yang keenam, annal insana yu'jar au yu'zar au yuhram bihasabi niyyatihi. Sesungguhnya manusia itu bisa yu'jar, bisa diberikan pahala, au yu'zaru, atau diberikan takzir, hukuman, au yuhram, atau diharamkan dari pahala, atau diharamkan dari kenikmatan, bihasabi niyyatihi, sesuai dengan niatnya. Jadi orang bisa dapat pahala karena niat, dan orang bisa mendapatkan dosa karena niat, dan orang bisa terhalangi dari pahala karena niat. Jadi teringat dengan sebuah hadis Nabi SAW bahwasanya kelak di hari kiamat akan didatangkan seseorang yang mati dalam keadaan syahid. Kemudian ditampakkan kepadanya pahala yang begitu besar, bergunung-gunung pahala. Kemudian ditanya, wahai manusia, apa yang kamu lakukan dengan pahala yang begitu besar ini? Kemudian dikatakan, aku berperang di jalanmu ya Allah, sampai aku mati syahid. Maka Allah SWT mengatakan, kadzabta, kamu berdusta. Kamu berperang melawan orang-orang kafir demi disebut sebagai seorang pahlawan, dan itu sudah kamu dapatkan. Orang-orang sudah memuji kamu dengan pujian-pujian yang setinggi langit, menyebutmu sebagai pahlawan. Itu sudah kamu dapatkan. Maka dihapuslah pahala-pahala yang ditampakkan kepadanya menjadi debu yang tidak ada manfaatnya sama sekali. Sudah kamu dapatkan apa yang kamu inginkan, maka tidak ada pahala untukmu, kemudian dilemparkan ke dalam api neraka. Begitu juga dengan seorang yang alim, yang punya ilmu, mengajarkan Al-Quran, belajar Al-Quran dan mengajarkannya, dan hafal Al-Quran dan bagus bacaannya, didatangkan kepada Allah Subhanahu wa taala, ditambahkan pahalanya. Kemudian ditanya, apa yang kamu lakukan bisa mendapatkan pahala yang begitu besar? Dia mengatakan, aku belajar ilmu agama demi mengajarkan ilmu, demi belajar ilmu dan mengajarkannya, demi mendapatkan keridhaan darimu ya Allah, dan aku membaca Al-Quran demi mendapatkan keridhaanmu ya Allah. Kemudian Allah mengatakan, kadzabta, kamu berdusta. Kamu belajar agama demi mendapatkan pujian dari manusia, disebut sebagai seorang yang alim. Kamu membaca Al-Quran semata-mata ingin disebut sebagai orang yang bagus bacaan Al-Qurannya, dan itu sudah kamu dapatkan di dunia. Orang-orang sudah memujimu dengan seorang yang alim, orang-orang sudah memujimu dengan orang yang bagus bacaannya. Itu sudah kamu dapatkan di dunia. Maka tidak ada bagian lagi untuk dirimu di akhirat.
maka dilemparkanlah dia ke dalam api neraka. Ini adalah sebuah dalil, bukti bahwasanya seseorang bisa dapat pahala karena niatnya, bisa mendapatkan dosa karena niatnya, dan bisa terhalang dari pahala karena niatnya. Maka dari itu ma'asyiral ikhwah wa ma'asyiral muslimin, para peserta yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wajib bagi kita untuk selalu memperbarui niat kita. Memperbarui niat kita. Jangan sampai pengorbanan yang kita lakukan selama ini hanya menjadi debu yang tidak ada manfaatnya, debu yang menjadi debu yang sia-sia. Kemudian yang ketujuh, annal a'mala bihasabi ma takun wasilatan lahu. Sesungguhnya amal perbuatan itu sesuai dengan apa yang menjadi wasilahnya. Faqad yakunu syai'ul mubah fil asl yakunu ta'atan idza nawa bil insan khairan. Bisa jadi suatu amalan yang asalnya mubah kemudian menjadi amal ibadah karena niat. Karena niat seseorang yang baik. Kal akli wasyurbi idza nawa bi taqawi 'alal ibadah. Sebagaimana orang yang makan dan minum, jika diniatkan dari makan dan minum itu untuk menguatkan tubuh beribadah, bisa menguatkan tubuh kita, menegakkan sendi-sendi kita untuk beribadah kepada Allah, nyaman dalam sholat, nyaman dalam belajar, nyaman dalam membaca Al-Quran, nyaman dalam menghafalkan Al-Quran, nyaman dalam membaca buku-buku Islami, dan lain sebagainya. Dia niatkan dari makannya, dari nasi yang ia suapkan ke mulutnya, dari gelas yang ia minum, dari air yang ia minum, ia niatkan agar bisa kuat dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka perkara yang mubah bisa menjadi ibadah karena niat. Jadi niat bisa merubah amalan yang biasa-biasa saja menjadi sebuah ibadah. Kemudian yang terakhir, annal amal al-wahid yakunu li insanin ajran wa yakunu li insanin hirmanan. Satu amalan ibadah bisa ada kemungkinan dua hasilnya. Satu ibadah yang sama, tapi bisa jadi memiliki hasil yang berbeda. Yang pertama bisa jadi ibadah, yang kedua bisa jadi dosa. Bagaimana bisa? Atau mungkin hasilnya beda. Satu pahalanya besar, yang satu pahalanya sedikit. Atau mungkin ada satu lagi justru tidak mendapatkan pahala sama sekali. Misalkan ada dua orang hamba, dua orang manusia melakukan ibadah yang sama, sama-sama melakukan sholat sunnah sebelum subuh, atau sama-sama melakukan puasa Senin Kemis. Dua orang amalannya sama, mereka makan, mereka berbuka dengan mereka sahur dengan makanan yang sama, mereka berbuka dengan makanan yang sama, dan lama puasanya juga sama, tapi bisa jadi pahalanya berbeda. Yang satu ikhlas karena Allah, yang satu bukan ikhlas karena Allah. Bisa jadi dia niat karena ingin kesehatan, maka dia hanya mendapatkan kesehatan tapi tidak mendapatkan pahala. Yang satu ikhlas karena Allah, dia mendapatkan pahala dan dia mendapatkan kesehatan. Atau bisa jadi ada orang ketiga yang puasa dengan puasa yang sama, tapi dia puasa karena ingin riya, dia ingin sum'ah, dia ingin ceritakan kepada orang lain bagaimana puasa, dia ingin pamerkan puasanya bagaimana, maka dia tidak mendapatkan pahala, justru mendapatkan dosa. Wal iyadu billah.
Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu adalah akhir dari bagian faidah atau pelajaran-pelajaran yang bisa diambil dari hadis innamal a'malu binniyat. Dan mungkin sedikit yang bisa kami sampaikan atau sedikit tambahan, hendaknya kita, karena niat itu di dalam hati, maka tidak ada satupun manusia yang mengetahuinya. Maka hendaknya setiap orang itu tidak merasa dirinya lebih baik dari orang lain. Bisa jadi ibadah yang kita lakukan sama, tapi hasil dari ibadah itu bisa jadi berbeda. Atau bisa jadi kita melakukan sholat malam, atau kita melakukan sedekah yang begitu banyak, sedangkan orang lain sedekah cuma 1.000 perak atau cuma 10.000, tidak ada apa-apanya, kecil nilainya. Jangan sampai dengan ibadah besar yang kita lakukan justru meremehkan orang lain, karena kita tidak tahu niat kita dan tidak tahu niat orang lain. Bisa jadi orang lain ibadah sedikit tapi pahalanya besar, atau bisa jadi dia menyembunyikan ibadah yang tidak kita ketahui. Maka jangan sampai ibadah yang kita lakukan menjadikan kita tinggi hati, merendahkan orang lain. Dan juga faedah selanjutnya adalah ibadah bisa bernilai pahala tidak hanya faktor niat saja, tapi juga ditambahi dengan amalan yang soleh, amalan yang baik. Amalan yang baik jika diniatkan karena Allah ikhlas, maka akan bernilai pahala. Tapi amalan yang buruk jika diniatkan ikhlas, maka tidak bisa bernilai pahala. Bagaimana seseorang mencuri karena Allah? Tidak ada tuntunannya Nabi SAW bersedekah dengan hasil curian. Dan lain sebagainya. Jadi syarat diterimanya seseorang ibadahnya, atau syarat seseorang mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, hendaknya ibadahnya ikhlas karena Allah, dan juga ibadahnya sesuai dengan tuntunan Nabi SAW. Dia salat sesuai dengan tuntunan Nabi dan ikhlas karena Allah. Dia salat maghrib 3 rakaat sesuai dengan tuntunan Nabi, ikhlas karena Allah, maka dia insyaallah mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi dia melakukan salat maghrib 4 rakaat atau bahkan 2 rakaat karena capek, 2 rakaat saja dikosor, masalan, tidak ada ceritanya mengkosor salat maghrib menjadi 2, tapi dia mengkosor salat maghrib menjadi 2, ikhlas karena Allah, ikhlas. Cuma caranya yang tidak benar, caranya yang menyelisih ajaran Nabi SAW. Maka amalan seperti ini tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, karena tidak sesuai dengan ajaran Nabi SAW. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini sedikit yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Semoga yang sedikit ini bisa kita ambil manfaatnya untuk dunia kita dan juga untuk akhirat kita. Barakallahu fikum wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.